Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menceritakan hadis dariku yang mana riwayat itu diduga adalah kebohongan, maka perawi tersebut adalah salah satu dari para pembohong tersebut. Itu disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1, kitab Muqaddimah. Kemudian hadis yang nomor 2 di dalam kitab yang sama, la yuqdzibu alayya fa innahu may yakdzib alayya yalijin nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa saja yang berdusta atas namaku niscaya dia akan masuk neraka. Di dalam hadis yang ketiga, hadis populer, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja melakukan kedustaan atas namaku, maka hendaklah ia menempati kedudukannya di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita selaku pewaris para nabi, selaku pewaris beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengemban misi beliau tentang keagamaan. Hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, di mana kita tidak boleh menyampaikan agama Islam semau kita sendiri, sesuai nafsu kita sendiri. Pegangan kita hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa agama Yahudi itu bisa terpecah menjadi beberapa bagian. Kristen juga seperti itu. Islam pun sama. Tapi satu yang selamat, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Di zaman sekarang, terutama zaman yang sudah jauh dari kenabian, nabi dan rasul, maka tempat kita bertanya hanya kepada para ulama selaku pewaris para nabi dan rasul. Dan ulama sekarang pun juga sudah sangat sukar, sudah jauh keilmuannya ketimbang para ulama zaman salafus sholihin. Seperti itu. Kalau sekarang sudah zaman mutaakhir, apalagi sekarang sudah tantangan-tantangan, kemudian perubahan-perubahan ekonomi, perubahan-perubahan tatanan dunia yang sebegitu cepatnya, sehingga menuntut kita untuk berbuat sesuatu yang lebih cepat. Kita tidak bisa lagi berkaca kepada zaman-zaman dulu, ya kan? Memfatwakan seperti zaman-zaman dulu, kita harus juga memfatwakan seperti zaman-zaman sekarang, tapi tetap kepada pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak mungkin tidak. Nah, banyak para ustadz dan ustazah, ya, para alim ulama mungkin yang mempertanyakan, terutama mungkin yang saya lihat adalah para kiai yang mempertanyakan bahwa sekarang ini zamannya ya sudah berubah, ya, dimana masyarakat sudah mulai kritis, banyak yang mempertanyakan Al-Quran dan hadisnya seperti apa, dalilnya seperti apa, kitabnya seperti apa. Kalau menurut saya itu sudah ada perkembangan yang bagus, di mana masyarakat antusias belajar ilmu agama dengan patokan-patokan yang jelas. Nah, tinggal kita berpikir keras, bekerja keras di sini dalam menerangkan sebuah agama kepada masyarakat secara jelas dan detail.
karena yang saya apresiasi masyarakat sekarang juga sudah mulai kritis, sudah mulai ngeh dengan hukum-hukum agama Islam yang ada. Nah, penting masyarakat ketahui, teman-teman semua ketahui bahwa setiap fatwa, setiap pendapat ulama apapun itu, kiai, masyayikh dan lain sebagainya, pasti berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis. Walaupun mereka tidak sebut ya kan. Mereka berceramah ya apapun itu ya, ceramah mereka A, B, C dan D seperti itu. Nah, kemudian berbicara masalah agama, kesabaran dan lain sebagainya. Saya yakin itu semua patokannya ada di dalam Al-Qur'an dan hadis meskipun itu tidak disebutkan. Tapi kalau misalkan kita runut semuanya, itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, yang jadi masalah kita kalau misalkan ada beberapa ustadz baru, ustadz yang ya belum tahu asal-usul kejelasannya seperti itu, dari mana asalnya, kemudian belajarnya di mana, kemudian menerangkan sebuah agama, mengajarkan, menyebarkan agama Islam, ajaran agama Islam, tapi minim referensi di sini ya Al-Qur'an dan hadisnya dia belum paham, tafsirnya seperti apa, asbabul wurudnya seperti apa. Nah, kemudian dia ya ngomong ngalur ngidul sana sini gitu, menghujat sana sini. Nah, hanya berpatokan kepada ayat dan Al-Qur'an sebiji dua biji seperti itu sudah berani mengkafir-kafirkan orang, sudah berani menyalah-nyalahkan orang. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak saya inginkan. Nah, kemudian juga ada beberapa hal juga yang saya kritisi di sini yang banyak berkembang, yang banyak menyebar di masyarakat sekarang adalah ceramah-ceramah Ustadz akhir zaman. Ini juga pernah dulunya saya bahas, tapi mungkin akan saya ulas lagi, yaitu mereka merujuk sepengetahuan saya, sepemahaman saya, mereka merujuk kepada kitab buku karangan Isa Daud. Itu sudah familiar banget ya. Teman-teman bisa cek di internet, di Google gitu, buku karangan Isa Daud tentang akhir zaman. Nah, buku tersebut menjelaskan tentang asal muasal Dajjal. Kalau menurut saya pribadi, di dalam Al-Qur'an dan hadis, asal muasal Dajjal itu tidak disebutkan. Seperti apa asal muasalnya, kelahirannya seperti apa itu tidak disebutkan. Dan di situ Allah dan Rasulnya hanya ya mengatakan Dajjal itu ada, kemudian ya seperti ini bentuknya, nantinya seperti apa, kayak gitu aja, tanpa menyebutkan kejadiannya. Misalkan dilahirkan dari siapa, kemudian anak bapak ibunya siapa, itu tidak disebutkan. Itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang namanya Dajjal itu berasal dari Samiri. Nah, kalau kita melihat bahwa Samiri punya kelebihan, dia bisa menciptakan sapi berbicara seperti itu dengan metode dia, ya kan, dicampur dengan jejak malaikat Jibril kalau tidak salah di dalam Al-Qur'an. Tapi toh pun Al-Qur'an cuma mengatakan seperti itu, kelebihannya seperti itu. Nah, tapi tidak menjelaskan bahwa Samiri itu adalah Dajjal. Kemudian Yudas Iskariot pun juga dikatakan mereka Dajjal di zamannya Nabi Isa. Itu pun juga tidak ada. Jadi Yudas Iskariot itu pun juga banyak yang mempertanyakan Yudas Iskariot itu apakah betul adalah nama dari umatnya, sahabatnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa yang membelot. Nah, itu pun juga tidak disebut. Jadi hati-hati di dalam membawa hadis-hadis, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an.
terutama yang banyak menyebar yaitu tentang cerita-cerita Israiliyat. Nah, Israiliyat itu perlu teman-teman ketahui bahwa Israiliyat itu yang berkembang sekarang itu jauh lebih ya dahsyat lah melencengnya. Kalau teman-teman mau ngecek Israiliyat tentang kisah Barseso, misalkan seperti itu, Barseso seperti apa, itu bisa cek di tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau misalkan kita mau lihat Israiliyat juga itu di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Nah, eh, Ibnu Katsir menjelaskan di situ wa ba'du ahlul kitab, menurut sebagian pendapatnya ahlul kitab, orang ahli kitab. Nah, di situ disebutkan semua cerita-cerita yang berawal dari eh, orang-orang Yahudi. Nah, dan beliau bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu kita hati-hati di dalam membahas masalah agama Islam, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman. Apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum saja yang perlu kita sebutkan. Jangan sampai nanti kita membahas masalah ini melebar sana sini, yang mana itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan Al-Quran dan hadis tidak sebut, jangan sebut. Yang selanjutnya kita membahas hadis kitab Bulughul Maram nomor 37 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastaghfir salasan fa inna syaitana yabitu alayya khaysyumihi muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi, apabila salah satu di antara kalian telah bangun dari tidur, min manamihi, dari tidurnya, falyastangsir salasan, maka hendaklah kalian memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yabi itu bermalam ala khaysyumihi, di atas lubang-lubang hidung. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita melihat makna hadisnya, jika seseorang tidur, dia tentu tidak akan mengetahui keadaan dirinya. Itu. Oh, maaf, sorry, salah. Kalau kita melihat makna hadisnya bahwa syaitan mengalir ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah, dan dia menguasai jiwa pada waktu manusia tersebut dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tertidur. Jadi kalau misalkan kita melihat daripada hadis ini bahwasanya setan itu mengalir pada tubuh manusia melalui peredaran darah. Nah, salah satu pintu masuknya adalah bagian hidung. Nah, hidung ini tempat dia memang bermalam lah, seperti itu. Nah, syaitan duduk di sebagian atas lubang hidung. Jadi di sebagian atas lubang hidung, karena lubang hidung tersebut merupakan jalan yang menembus ke hati tanpa mempunyai penutup yang ada pada kedua telinga. Jadi istilahnya kalau misalkan lubang hidung ini langsung tembusnya ke hati. Nah, rongga ini tidak ada penutup sama sekali, tidak ada pemisah seperti halnya daun telinga. Kalau daun telinga mungkin masih ada pemisahnya, masih ada rongga-rongga yang memisah antara lubang telinga dengan hati. Tapi kalau misalkan hidung itu tidak ada pemisahnya, jadi langsung los seperti itu. Oleh karena itu hidung merupakan tempat duduk setan, sedangkan kedua-dua telinga merupakan tempat kencing setan, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang lain. Nah, hidung pun merupakan tempat cairan dan kotoran yang mengumpul, dan oleh karenanya amal izin syar ini sangat tepat untuk dilakukan.
Cara menghalau setan dalam keadaan hina yang rendah supaya tidak duduk di dalamnya adalah dengan cara istinsyar. Jadi kita harus beristinsyar selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menganalisis lafadznya, mana mihi di sini adalah masdar mim dan memiliki makna yang sama, yaitu an-naum, yaitu tidur. Istangsyara yastangsiru falyastangsir, di sini istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung sesudah terlebih dahulu memasukkannya ke dalam. Haishumihi di sini bagian atas lubang hidung. Jadi kalau misalkan kita mau menelaah suatu hukum di dalam hadis, di dalam Al-Quran dan hadis, kita perlu mengkaji kata per katanya, menganalisis lafaz per lafaznya, seperti itu. Kemudian kita mesti mengetahui kedudukan dari kata per kata tersebut, misalkan jadi fa'il kah, jadi maf'ul, atau diambil dari ilmu sorobnya masdar mim kah, seperti itu. Nah, itu penting teman-teman ketahui semua, supaya apa, mulai dari awal sampai akhir kita tahu kalau misalkan kedudukan katanya seperti ini, misalkan jadi fa'il maka diterjemahkannya seperti ini, misalkan maka diterjemahkan kalau misalkan dia jadi subjek, misalkan subjek predikat, maka kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya seperti halnya subjek predikat, seperti itu. Jangan sampai nanti kedudukan grammarnya, kedudukan nahwu dan sorobnya kita tidak tahu. Fikih hadisnya adalah disunahkan melakukan istinsar ketika bangun dari tidur. Nah, maksud dalam hadis tersebut ialah tidur pada waktu malam hari, karena disimpulkan dari lafaz setelahnya mengatakan bahwa yabitu di sini artinya menginap pada malam hari. Jadi kalau bata yabitu di sini menginap itu pada malam hari khususnya. Nah, menurut jumhur ulama, beristinsyar sesudah bangun tidur adalah sunnah karena berlandaskan kepada hadis Nabi Rasulullah SAW kepada seorang badui, berwuduklah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Perintah dalam hadis ini menunjukkan sunat. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal dan sekumpulan ulama lain mengatakan wajib beristinsyar karena berlandaskan kepada makna zahir dalam hadis tersebut. Jadi kalau kita melihat pada makna zahir hadisnya adalah idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanshir salasan, maka hendaklah kalian beristinsyar sebanyak 3 kali. Fa inna syaitan yabitu min khaysumihi. Nah, di sini makna zahirnya adalah fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi, bermalam menginap di dalam hidung kalian. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan wajib supaya setan tidak mengganggu manusia. Karena ya kita sudah tahu lah kalau di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam beberapa kajian para ustadz. Nah, bagaimana sepak terjang para setan dalam menggoda manusia, dan setan tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Di dalam keadaan apapun, kita bekerja aja bisa digoda oleh setan, bagaimana kita misalkan di waktu sholat. Di waktu sholat dia misalkan kaki kita seperti ini ya, tidak rapat. Jadi kita penting untuk merapatkan sop itu, kaki kita itu posisinya seperti ini, jadi lurus seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ya seperti ini. Nah, kalau kita rapatkan ke teman kita, usahakan bentuknya seperti ini, tidak boleh yang seperti ini. Jadi kan kaki kita tuh sering begini tuh, nah kan enaknya seperti ini. Nah, sebenarnya harusnya seperti ini, lurusnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pepet tuh seperti ini, kita pepet kaki teman kita pada saat berjamaah sholat. Nah, seperti itu juga hal-hal yang lain, supaya setan tidak akan masuk. Karena kalau misalkan ada bolong seperti ini saja, itu setan di sini itu sudah bisa masuk dan sudah bisa menggoda manusia. Makanya pada saat kita takbir atau ihram, ya kan,
Allahu Akbar. Itu godaannya pasti mulai ada. Itu mulai macam-macam, mulai kita ingat ini dan itu. Bahkan kayak misalkan saya pribadi kunci motor aja yang sudah susah, saya sudah menyerah, saya itu bisa ketemu pada saat sholat. Nah, seperti itu yang terjadi. Godaan-godaan setan itulah yang perlu kita hindari dan perlu kita waspadai. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kali ini saya tidak panjang lebar menjelaskan, cukup 10 sampai mungkin 20 sampai 30 menit ya. Apa yang bisa saya sampaikan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata saya minta mohon maaf ya apabila mungkin ada yang menyinggung hati teman-teman, mungkin ada perbedaan di antara kita semua, saya minta maaf ya. Ada yang mau dikomentari, ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.